Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudaraku semua, semoga semuanya tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan belajar terkait dengan fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, silahkan kepada semua yang mengikuti step ini, silakan untuk men-scan barcode tersebut ya, untuk mengetahui kehadiran teman-teman semuanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar dan grafik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menemukan karakteristik dan fungsi kuadrat. Oke. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut untuk yang pertama, yaitu silahkan kalian memperhatikan video. Oke, untuk selanjutnya yaitu lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Jadi ini videonya sebenarnya lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Akan saya jelaskan ya, ini sebenarnya video lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Yang sedang bermain bola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Dengan ketinggian. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Lintasan yang terbentuk ketika Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yang mana a adalah koefisien variabel x kuadrat dengan a tidak sama dengan 0, dan b itu menyatakan koefisien x dari fungsi kuadrat, sedangkan c menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Oke, yang pertama. Selanjutnya untuk contohnya, yaitu yang pertama fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua, y sama dengan negatif 2x kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat plus x. Nomor 4, y sama dengan 7x kuadrat plus 2x plus 3. 5, fx sama dengan 3x kuadrat plus 1, dan yang nomor 6 yaitu y sama dengan 3 min 3x kuadrat plus 3x plus 1. Jadi bisa kita lihat ya bahwasannya yang dinamakan dengan persamaan kuadrat itu adalah apabila suatu variabel itu memiliki pangkat 2.
bukan pangkat 3 ataupun pangkat 4. Jadi, di sini hanya untuk yang pangkat 2 saja, karena namanya adalah persamaan kuadrat. Selanjutnya untuk contohnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bentuk parabola. Bentuk dari persamaan kuadrat tadi. Nah, di sini bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan nilai koefisien A dalam bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, itu kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c tadi itu kan bentuk umum. Nah, arah dari grafik parabola ini itu ditentukan dari A-nya. Dari A. A itu adalah koefisien dari variabel x kuadrat yang di ax kuadrat tuh. Nah, apabila A-nya positif atau lebih dari 0, maka grafik itu berbentuk ke atas. Sedangkan jika A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka bentuk grafiknya adalah terbuka ke bawah. Gitu. Untuk selanjutnya, yaitu kita coba untuk menerapkan. Tentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat A. Y sama dengan x kuadrat plus x plus y negatif 3. Maka bagaimana bentuk kurvanya, ke atas atau ke bawah? Nah, ini bisa kita lihat dari A-nya. A. Di sini kan x kuadrat. Jadi A-nya itu adalah angka 1, positif. Nah, karena A itu bernilai 1 atau lebih dari 0, maka kurva membuka ke atas. Kemudian untuk soal yang B, Y sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini karena A-nya sama dengan negatif x kuadrat atau negatif 1, yang mana negatif 1 itu kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah. Untuk selanjutnya, kemudian untuk titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini adalah titik puncak dari grafik tersebut. Tadi kan kalau yang pertama tadi kita hanya menentukan terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi kalau yang titik potong sumbu Y ini fungsinya titik ujungnya dari grafik tersebut. Misal terbuka ke atas, maka ujungnya itu nanti ada di angka berapa, ada di koordinat berapa gitu. Jadi ini kita akan membahas terkait ujungnya ya, titik ujungnya. Titik potong sumbu Y. Titik potong grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai konstanta C pada bentuk umum fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Nah, nilai konstanta C merupakan titik potong sumbu Y dari kurva yang dibentuk fungsi kuadrat yaitu titik 0, C. Nah, jadi untuk menentukan titik puncaknya tadi, kita membutuhkan atau kita bisa melihat dari nilai C dari suatu persamaan tersebut. Gitu. Kemudian untuk titik potong sumbu. Contoh misalnya yaitu ketika kita disuruh untuk menentukan titik potong sumbu Y dari suatu fungsi kuadrat negatif x2 ditambah 2x dikurangi 3. Maka di mana sumbu x, titik potong sumbu x tersebut? Jadi titik potong sumbu x itu dapat kita lihat dari C-nya atau konstantanya. Kalau di persamaan tersebut C-nya adalah negatif 3. Sehingga
Dengan kita mengetahui itu, kita bisa tahu bahwasanya titik potong suhu Y itu berada di titik 0,-3. Jadi seperti gambar di samping, kurvanya itu terbuka ke atas. Dan fungsi dari suhu Y itu adalah menentukan titik puncaknya. Jadi itu titik puncaknya kan terdapat di titik -3. Jadi itu dikarenakan C-nya itu adalah -3. Gitu. Contoh misal untuk selanjutnya yaitu mengekspor. Nah, di sini saya sediakan sebuah web. Ini bisa di-scan ya. Nah, ini itu bisa digeser untuk feedernya. Itu bisa digeser-geser. Itu seperti di gambar, bahwasanya di situ terdapat kurva yang terbuka dan di sebelah kanannya terdapat tulisan-tulisan yang mana itu nanti bisa digeser ya, ada geserannya kan yang berwarna pink. Nah, itu bisa digeser sehingga nanti kurvanya bisa terbalik ataupun tetap ke atas, lebih terbuka gitu. Jadi itu adalah untuk menentukan suatu kurva apakah ke atas atau ke bawah terbukanya. Nah, itu adalah A. Kemudian yang titik yang berwarna hijau itu merupakan konstanta. Jadi di situ teman-teman bisa menggeser konstantanya ingin di angka berapa begitu. Jadi nanti untuk gambarnya bisa mengikuti. Misal konstantanya teman-teman ubah ke geser ke angka -3, maka nanti grafiknya akan turun ke -3 titik puncaknya gitu ya. Nah, itu bisa dieksplor ya teman-teman, bisa dilihat, di-scan, bisa dipraktekkan agar lebih paham dalam menentukan grafik dan juga titik potongnya. Oke, mungkin ini teman-teman ada satu kalimat sebelum kita tutup ya. Mari kita baca. Untuk selanjutnya yaitu mengekspor. Nah, matematika itu visual. Kalau kalian sudah bisa melihatnya, kalian sudah separuh jalan untuk menguasainya. Nah, ini adalah kita pembelajaran hari ini lebih ke visual ya. Jadi ketika kita sudah bisa melihat makna atau arti dari persamaan tadi, kita bisa menentukan bagaimana bentuk grafiknya, di mana titik potongnya, begitu. Begitupun apabila kita hanya melihat bentuk grafiknya. Jadi dari situ kita bisa menentukan persamaannya. Gitu. Matematika itu visual. Kalau kalian sudah bisa melihatnya, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak kurangnya. Saya mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.